Di awal scene kita tengah diperlihatkan Yoshida sebagai MC kita sedang makan bersama dengan atasannya bernama Goto, di mana tujuan utama dari ajakan makan malam itu adalah untuk menyatakan rasa cintanya. Akan tetapi, jawaban yang diterima Yoshida malah sebuah penolakan. Dan saya perkenalkan dengan teman sekantor Yoshida bernama Hashimoto yang menemani kegalauan Yoshida malam itu. Namun ketika dalam perjalanan antara kondisi setengah sadar, Yoshida melihat seorang gadis yang terlihat seperti masih bocah SMA yang ternyata gadis itu bernama Sayu. Lantas sebagai orang dewasa sudah seharusnya untuk segera pulang, akan tetapi Sayu yang mengaku tak punya uang maupun tempat tinggal meminta kepada Yoshida agar dia memperbolehkannya untuk menginap. Keimanan Yoshida pun langsung pudar, siapa coba yang tak senang jika ada seorang gadis cantik tiba-tiba ngajak. Dan hasilnya Yoshida pun membungkus Sayu ke rumah. Sesampainya di rumah, Sayu pun langsung melancarkan tindakan agresif dengan menggoda Yoshida, namun karena Yoshida mungkin lelah dan setengah mabuk, ia pun menolak ajakan untuk bercocok tanam itu. Keesokan harinya, Yoshida yang kini sudah sepenuhnya sadar sangat terkejut ketika mendapati seorang gadis SMA yang sedang berada di rumahnya. Tapi setelah diingat-ingat kejadian semalam, ia pun mengerti alasannya bahwa keberadaan sang gadis di rumahnya itu karena ulahnya sendiri. Pertama-tama Yoshida pun menanyakan asal-usul Sayu yang ternyata dia berasal dari Hokkaido dan sudah kabur dari rumah selama 6 bulan. Yang tentunya kalian sudah bisa membayangkan bagaimana cara Sayu bertahan hidup selama ini. Dan mengetahui hal tersebut, Yoshida memutuskan untuk mengalihkannya ke jalan yang benar. Langkah awal Yoshida adalah dengan memperbolehkan Sayu tinggal di rumahnya dengan syarat Sayu harus mengurusi pekerjaan rumah, dan mendengarkan hal tersebut, Sayu pun terkejut sekaligus senang. Kemudian ketika di kantor, Yoshida ceritakan semuanya pada Hashimoto yang membuat Hashimoto langsung shock berat karena berita penangkapan seorang gadis SMA juga sedang marak terjadi. Sepulang kerja, Yoshida pun kini punya orang baru di rumahnya yang siap digunakan kapan saja. Dan ketika selesai makan bersama, Yoshida yang sedang menikmati Surya 16 di teras langsung dilihat oleh Sayu yang heran karena selama ini semua pria lain biasanya merokok tanpa memperdulikan dirinya. Singkat cerita, ketika malam sudah berganti dengan pagi, Yoshida yang melihat Sayu bangun dengan sakit punggung yang ternyata Sayu tak memiliki baju ganti. Merasa iba, Yoshida mengajaknya untuk belanja baju. Sayu kebingungan karena tak tahu bagaimana cara untuk membalas kebaikan Yoshida. Lantas melihat hal tersebut, pria berusia 26 tahun itu secara dewasa menjelaskan kalau Sayu sudah berperan penting dengan cara mengajarkan segala kebutuhan Sayu. Tak hanya itu, esok harinya Yoshida juga memberikannya skincare dan berbagi kebutuhan sehari-hari. Dan ketika hendak memberikannya ponsel, Sayu menolak tawaran itu dengan senyuman seperti dipaksakan. Sekembalinya ke rumah, kita akan mengetahui Yoshida juga membeli komik dengan jumlah yang sangat banyak agar bisa mengisi waktu luang Sayu. Yang lagi-lagi Sayu kembali merespon dengan mengeluarkan senyuman paksaannya. Dan akhirnya Sayu pun jujur kalau dia hanya bingung terhadap sikap baik Yoshida. Serta demi membalas budi, Sayu berjanji akan menghilangkan senyuman palsu itu. Dan disinilah mulai tumbuh-tumbuh benih-benih cinta antara seorang gadis SMA dengan om-om kesepian ini. Saat di kantor, kita akan diperkenalkan pada juniornya Yoshida bernama Mishima, di mana karena banyaknya kesalahan yang dibuat oleh orang baru itu, Yoshida harus meminta untuk melakukan revisi yang akibatnya mereka berdua pun terpaksa lembur sampai larut malam. Sembari makan, Mishima mengajukan pertanyaan mengenai kebenaran dari rumor yang beredar kalau Yoshida sudah punya pacar, dan jelas hal itu langsung disangkal, malah Yoshida beritahu kalau dia baru ditolak oleh Goto-san.
Keesokan harinya nampak Yoshida dengan temannya Hashimoto sedang memilih ponsel untuk Sayu agar bisa mempermudah komunikasi dengan Sayu. Lantas Hashimoto pun lagi-lagi kembali menasihati agar hubungan mereka jangan terlalu dekat karena takut nanti kebablasan. Dan ketika jam pulang kerja tanpa diduga, Yoshida malah dihampiri Goto dan mengajaknya makan bersama. Jelas suasana pun langsung canggung di mana Yoshida harus makan berdua dengan wanita yang baru saja menolaknya. Lantas demi mengalihkan pikiran, Yoshida pun langsung bertanya apa tujuan mengajaknya makan malam bersama. Tapi sebelum itu ia harus menjawab pertanyaan Goto yang menanyakan hubungannya dengan Mishima. Karena terlihat beberapa hari terakhir kemeja yang dipakai Yoshida terlihat rapi, disetrika, serta ia juga mencukur jenggotnya. Seakan hal tersebut menjadi bukti kalau Yoshida sudah punya pacar. Yoshida pun menjelaskan kalau perasaannya pada Goto masih belum berubah, yang hal tersebut spontan membuat Goto jadi tersipu malu, dan ternyata alasan mengajaknya makan malam Yoshida adalah untuk memastikan kabar burung itu. Setibanya di rumah, Yoshida langsung berikan sebuah ponsel yang sempat dibelinya tadi. Alhasil Sayu pun kaget sekaligus senang karena dengan waktu lembur Yoshida, dia masih sempat memikirkan dirinya. Keesokan harinya setelah kerja, Mishima mengajak Yoshida untuk nonton bioskop. Namun ketika hendak pergi, Yoshida kebetulan berpapasan dengan Goto, dan di sini kita bisa lihat nampaknya Goto menyesal telah menolak Yoshida. Di sisi lain, Sayu sedang di rumah nampak termenung sejenak memikirkan akan berapa lama ia dapat tinggal bersama Yoshida. Tapi tiba-tiba muncul WA dari Yoshida yang mengabarkan kalau dia akan pulang telat karena nonton bersama rekan kerjanya yaitu Mishima. Alhasil hal tersebut membuat Sayu terus kepikiran yang akhirnya memutuskan untuk menyusulnya. Yoshida bersama Mishima yang sudah selesai nonton terlihat mereka pun masih membahas mengenai adegan romantis pada film, dan ketika hendak berpisah di jalan tiba-tiba sedang melihat. Kembalinya ke rumah, Yoshida pun kaget mendapati kamarnya sudah kosong serta hanya melihat HP Sayu tergeletak di sana. Alhasil ia pun dengan refleks bergegas mencari keberadaan gadis SMA itu, sedangkan Sayu juga sedang menangis di taman memikirkan apa yang dilihatnya barusan. Tapi secara tak terduga datang Mishima yang melihatnya sedang bersedih, di mana sebagai orang dewasa yang baik ia pun bersedia menemani Sayu sampai merasa lebih baikan. Dan Sayu menceritakan kalau di rumah terdapat orang yang sangat baik padanya, tapi tetap saja ia tak bisa menceritakan rahasia terbesarnya karena takut akan dibuang. Dan Mishima yang mendengarkannya ikut bercerita kalau ia juga mengenal seseorang yang baik hati dan selalu membantunya, yang padahal mereka berdua sedang membicarakan Yoshida. Di waktu yang bersamaan tiba-tiba Mishima baru sadar kalau tadi mereka sedang bicarakan orang yang sama, tapi karena tak sopan ikut campur masalah rumah tangga orang lain, Mishima pun tak bertanya lebih dulu, tapi begitu pamit saja. Sekembalinya ke rumah, entah apa yang dipikirkan Sayu, ia tiba-tiba pamer body di depan Yoshida serta kembali menggodanya. Ia lalu menjelaskan kalau semua pria yang dikenalnya selama ini tak pernah menolak tubuhnya, akan tetapi kenapa Yoshida dengan wajah gampang selalu menolak ajakan skidi pop-up tersebut, serta bersikap baik tanpa meminta balasan. Lantas demi membenarkan pola pikir gadis SMA itu, Yoshida pun langsung memberikan tanggapan di mana ia memuji semua kelebihan dari dia, tapi ia sama sekali tak mencintainya karena sadar hubungan suami istri sebelum menikah itu haram, dan Yoshida tidak mau berzina karena ia takut berdosa. Kemudian setelah tenang, Yoshida pun jelaskan kalau berkat adanya Sayu, ia kini perlahan mulai berubah dari yang sekarang memiliki teman untuk bicara sampai membuatnya tak kesepian. Dan Sayu mendengar hal itu langsung menangis penuh haru karena untuk pertama kali merasa dirinya seperti dibutuhkan. Yoshida terkejut dengan Sayu yang tiba-tiba memutuskan untuk bekerja agar tak jadi beban. Ia berniat bekerja 9 pada sebuah minimarket dan Yoshida pun mengizinkannya saja. Keesokan harinya, kita akan melihat seorang cewek gaul bernama Yuki yang mulai sekarang akan menjadi rekan kerja Sayu, serta demi mempererat tali pertemanan, Yuki berniat mampir ke rumah Sayu yang awalnya Sayu pun sempat menolak, tapi ketika mendengar kalau Sayu tinggal bersama orang asing, hal itu semakin menambah rasa penasaran Yuki.
Singkat cerita, sepulang kerja Yoshida pun langsung mendapat hinaan karena penampilannya yang seperti Yono Mulet. Tak sampai di situ, Yuki pun terus memojokkan Yoshida dengan berbagi pertanyaan. Mulai dari sejak kapan ia tinggal bersama Sayu, sampai apa hubungan mereka, dan demi menghindari kecurigaan, terbentuklah sebuah cerita kalau Yoshida adalah orang yang merawat Sayu ketika kecil. Kemudian mereka pun lanjut makan malam bersama. Dan ketika selesai, Yuki akan pulang, namun minta diantar Yoshida, yang padahal tujuan utamanya untuk mengetahui hubungan asli antara Yoshida dan Sayu. Namun karena Yoshida punya kepribadian budi luhur yang tak membicarakan keburukan orang, bahkan ia pun hanya mengaku kalau dirinya berperan sebagai kakak atau bisa dibilang sebagai wali. Saat di kantor ketika Yoshida sudah selesai dengan pekerjaannya, ia dihantui oleh Goto yang lagi-lagi mengajaknya makan bersama. Dan sama seperti kemarin, tujuan Goto kali ini adalah untuk memastikan hubungan antara Yoshida dengan Mishima, karena belakangan mereka terlihat dekat serta Yoshida yang biasanya tak pernah main HP, ini terus memperhatikan HP-nya. Saat sedang makan malam tiba-tiba, pertanyaan tersebut langsung buat Yoshida kaget dan akhirnya Goto pun menjelaskan kalau ia sebenarnya senang ketika ditembak oleh Yoshida, tapi karena Goto menganggap saat itu belum waktu yang pas, ia pun terpaksa menolaknya. Dan karena sudah tidak peduli tiba-tiba apa yang dipikirkan Yoshida, dia dengan polosnya mengajak Goto untuk mantap-mantap. Tapi candaan itu malah dijawab serius oleh seorang Goto. Sementara itu di rumah nampak Sayu sedang makan sendirian. Tak lama muncul notifikasi dari Yoshida kalau ia akan pulang bersama Goto. Yang hal tersebut membuat Sayu pun langsung kaget karena tujuan utama Goto adalah bertemu dengan dirinya sendiri. Alhasil terciptalah suasana canggung di antara mereka bertiga, di mana Sayu secara jujur menceritakan kalau dirinya hanya numpang tinggal bersama Yoshida. Tentu hal tersebut menimbulkan banyak pertanyaan yang ingin ditanyakan oleh Goto, oleh karena itu Sayu pun meminta pada Yoshida untuk pergi berbelanja sebentar agar bisa bicara empat mata dengan Goto. Pertama-tama Goto menanyakan sebuah pertanyaan standar mulai dari mana asal Sayu dan sudah berapa lama ia kabur, tapi ketika bertanya alasan kaburnya, Sayu tak mau menjawab karena seperti ada kenangan pahit di balik itu semua. Dan Goto pun langsung ke pertanyaan inti, yaitu sampai kapan ia mau tinggal bersama Yoshida. Namun lagi-lagi Sayu hanya diam karena ia sendiri belum tahu akan bagaimana ke depannya nanti. Lantas Sayu menjelaskan kalau selama ini ia sudah menawarkan tubuhnya sebagai bayaran agar bisa bermalam di rumah orang. Yang sontak mendengarkan hal tersebut, Goto pun langsung jadi sedikit kaget, tapi ketika bertemu Yoshida, ia sama sekali tak menyentuhnya, malahan mendidik Sayu menjadi manusia bermoral. Dan Goto yang sudah mengerti pun menyemangati Sayu serta meminta ia agar tetap memikirkan masa depannya nanti. Oleh sebab itu, Sayu harus menghadapi masa lalunya agar bisa melangkah maju. Di sisi lain, Yoshida yang sedang dalam perjalanan secara kebetulan bertemu dengan Mishima dan tiba-tiba wanita itu langsung menawarkan dirinya untuk menemani Yoshida. Tapi ketika selesai belanja, Mishima pun langsung bicara ke inti tujuan. Rupanya saat di kantor, Mishima mendengar Goto sedang berbisik-bisik kepada Yoshida dan terus mengikuti mereka sampai akhirnya masuk rumah Yoshida. Ia pun salah paham mengira kalau mereka akan mantap-mantap, tapi tentu saja hal itu langsung dibantah karena ada Sayu di rumah Yoshida. Sekembalinya ke rumah, Yoshida melihat Sayu kini sudah akrab dengan Goto, yang hal itu membuatnya jadi lega. Dan ketika mengantar Goto pulang, wanita itu berpesan untuk terus menjaga Sayu dengan benar. Keesokan harinya saat kerja, Sayu langsung dikejutkan ketika mendapati pria yang pernah bercocok tanam bersamanya bernama Yaguchi juga bekerja di tempat yang sama. Sontak ia pun langsung ketakutan karena takut rahasianya bisa diketahui oleh Yuki. Dan benar saja tak lama muncul orang yang dimaksud. Namun Yuki yang mengerti dengan situasi pun langsung mengusir Yaguchi hingga dia pergi. Tapi ternyata teror Yaguchi tak hanya sampai di situ saja. Sepulang kerja, Sayu yang masih terngiang-ngiang dengan kejadian tadi pagi tiba-tiba dicegat oleh Yaguchi, di mana ia meminta Sayu untuk membawanya ke rumah Yoshida karena ingin bicara, dan apabila tak menurut ia mengancam akan bongkar rahasia mereka pada Yuki.
Alhasil Sayu pun terpaksa mengiyakan permintaan tersebut dan beritahu Yoshida terlebih dahulu. Dan ternyata sesampainya di rumah, Yaguchi langsung melancarkan aksi busuknya. Sontak Sayu pun berusaha melawan, tapi terlintas di otaknya jika dia tak menurut, rahasianya akan terbongkar. Dan hal itu juga berimbas pada Yoshida yang membuatnya kini hanya bisa pasrah. Untungnya di waktu yang tepat datanglah Yoshida. Yoshida pun langsung mengancam Yaguchi agar dia kapok buat balik lagi ke rumah Yoshida. Ya walaupun di sini Yoshida juga bukan siapa-siapanya Sayu dan dia juga bisa dilaporkan ke polisi. Sekembalinya ke dalam, Yoshida pun langsung menyemangati Sayu agar lebih pedulikan dirinya sendiri. Karena walaupun dirinya ikut terkena imbas, tapi itu sudah bukan masalah bagi dirinya yang sudah berjanji untuk mendidik Sayu. Keesokan harinya saat sedang bekerja, Yuki yang melihat wajah Sayu langsung mengetahui kalau telah terjadi sesuatu antara temannya dengan Yaguchi. Lantas dengan cepat ia pun langsung mendatangi Yaguchi lalu minta penjelasan padanya. Dan tanpa rasa malu sedikit pun, Yaguchi malah terang-terangan memberitahu kalau ia mempercoba memperkaos Sayu kemarin. Akan tetapi pada akhirnya ia pun minta maaf kepada Sayu karena telah membocorkan rahasia. Dan ia pun tidak mau mengingkari janjinya pada Yoshida. Dan hal itu pun membuat Sayu sedikit tersenyum. Singkat cerita, ketika pulang Sayu mendapati pesan dari Yoshida kalau ia akan menginap di kantor malam ini. Dan dengan baik hati Asami itu bersedia menemani Sayu. Pertama-tama Asami pun kembali ke rumah untuk mengambil beberapa keperluan. Serta bisa kita lihat rupanya Asami adalah anak orang kaya. Tapi karena orang tuanya sibuk bekerja, ia sengaja bekerja sendiri biar nggak gabut di rumah. Dan karena dirasa Asami Yuki bisa dipercaya, akhirnya Sayu pun jujur dengan ceritakan asal-muasal serta apa yang telah ia lalui sampai bertemu dengan Yoshida. Lantas Asami dengan seksama mendengarkan cerita tersebut tanpa sedikit pun menjelekkan Sayu, yang kemudian mereka pergi ke Bukit Tinggi kota untuk ngegosip sekaligus ngehibur diri. Kemudian scene berpindah keesokan harinya di mana lagi-lagi Mishima mengajak Yoshida untuk nonton dan makan malam, tapi Yoshida menolaknya karena Sayu sudah masak di rumah. Mishima pun rupanya terlihat cemburu oleh Sayu yang karena tak tahan dengan kecemburuannya, ia dengan spontan mengatakan ini ke Yoshida. Dan perkataan Mishima barusan membuat Yoshida kaget, tak menyangka kalau Mishima mempunyai ketertarikan pada dirinya. Beberapa hari setelahnya, scene kembali ke Sayu yang sedang menjaga toko bersama Yaguchi. Awalnya suasana pun nampak biasa saja hingga tak lama datang mobil mewah. Dan dari mobil tersebut turun seorang pria yang buat Sayu langsung kaget. Pasti di pikiran kalian terlintas kalau orang itu adalah salah satu tamu Sayu sama seperti Yaguchi. Tapi nyatanya ia adalah kakak Sayu bernama Isa yang datang untuk menjemput adiknya. Tapi dengan dibantu Yaguchi yang sudah menyembunyikan Sayu, ia berhasil lolos untuk sementara. Tapi inilah pertanda berakhirnya kebersamaan Sayu dengan Yoshida. Karena mau tak mau Sayu pasti akan pulang ke rumah. Sepulang kerja, Sayu yang masih dihantui ketakutan akan dijemput kakaknya malah nekat untuk belanja. Dan tanpa diduga ia bertemu dengan Mishima di sana. Tapi di waktu bersamaan muncul juga Isa bersama anak buahnya yang sedang mencari keberadaan Sayu. Sontak ia pun langsung bersembunyi dan menjelaskan kalau orang-orang itu sedang mencarinya. Dan dengan baik hati Mishima pun langsung bawa Sayu bersembunyi ke tempat karaoke. Mishima tak bertanya siapa serta apa tujuan mereka, melainkan hanya memastikan saja kalau Sayu bukan dikejar karena melakukan tindak kejahatan. Tak lama datang Yoshida menjemput Sayu pulang, dan walaupun bicara seolah mendukung Sayu, namun sebenarnya Mishima cemburu melihat kedekatan Yoshida dan Sayu. Sayu yang sedang pulang bersama Yoshida tak sengaja melihat poster festival di tembok. Dan karena tak ingin melewatkan acara tersebut, keesokan malamnya ia langsung pergi bersama Yoshida ke tempat itu. Mereka pun melihat festival dan juga melihat pertunjukan kembang api yang membuat hubungan mereka semakin dekat. Yang di sini kita bisa lihat Sayu nampaknya sedang jatuh cinta kepada Yoshida, tapi ini adalah momen-momen terakhir bersama Yoshida sebelum Sayu dijemput oleh kakaknya. Keesokan harinya benar saja muncullah Isa di depan rumah Yoshida yang dia berniat untuk menjemput sang adiknya.
Isa menjelaskan kepada Yoshida bahwa selama Sayu pergi, gurunya sering menghampiri ke rumahnya dan menuduh kalau ibunya menyembunyikan atau mengurung Sayu di rumah. Yoshida menjelaskan kalau ibunya hanya khawatir pada gurunya, bukan kepada Sayu, karena selama ini Sayu tidak pernah diberi kasih sayang saat di rumah yang membuatnya pergi dari rumah. Yoshida meminta kepada Isa agar meminta waktu untuk Sayu tinggal di rumah bersama Yoshida agar Sayu menyiapkan mentalnya untuk bertemu ibunya karena takut akan terjadi hal yang sama lagi terulang di hidupnya Sayu. Isa juga menjelaskan kalau setelah kepergian Sayu, ibunya berkali-kali menelpon setiap hari menanyakan keberadaannya, tapi Sayu tak menggubris itu karena setelah bertemu dengan Yoshida, ia pelan-pelan mulai kembali ke jalan yang benar. Melihat tatapan Sayu yang penuh dengan kejujuran, Isa pun memberi waktu seminggu untuk Sayu agar berpikir dia mau kembali ke rumah atau tidak. Sayu pun memanggil Asami Yuki ke rumah dan bercerita kalau waktunya di sini hanya tinggal seminggu, dan disinilah Sayu bercerita tentang apa yang dilaluinya di masa lalu, dan ternyata Sayu memiliki masa lalu yang sangat kelam. Ternyata hubungan Sayu dan ibunya sangat buruk dan ibunya pun tak memberi kasih sayang kepada Sayu layaknya sang anak karena ibunya berpikir dia berpisah dengan suaminya karena ia berpisah dengan suaminya di saat mengandung Sayu. Dan bukan hanya itu saja, di sekolah pun Sayu tidak mendapatkan teman kecuali satu gadis bernama Yuko. Mereka selalu bersama layaknya Upin Ipin, tetapi tak lama kemudian Yuko mendapatkan perlakuan tak pantas dari murid-murid lain yang hal itu membuat Yuko bunuh diri secara langsung tepat di hadapan Sayu. Yang dimana hal itu membuat Sayu depresi dan mengurung diri di rumah, dan sang ibu bukannya menyemangati putrinya, beliau malah menuduh Sayu sebagai pelaku atas bunuh dirinya Yuko. Hal itulah yang ternyata menyebabkan Sayu ingin pergi dari rumah, dan saat Sayu mengemasi barang-barangnya, ia sempat bertemu dengan Isa di depan rumah, dan Isa malah menyemangati Sayu dan memberi dukungan dengan cara memberi sejumlah uang kepada Sayu. Dan itu adalah kesalahan Isa kepada Sayu, di mana setelah Sayu hidup di kota dengan uang yang diberikan Isa, tapi ternyata beberapa hari kemudian uangnya habis dan kini Sayu jadi lontang-lantung di kota sendirian. Karena Sayu tidak punya apa-apa, baik uang maupun tempat tinggal, disinilah Sayu yang tak sengaja bertemu dengan om-om penjahat kelamin yang membuatnya terjun ke jalan yang tidak benar. Mendengarkan cerita tersebut, Yoshida dan Yuki tampak bersedih, apalagi Sayu yang setelah menceritakan kejadian tersebut membuatnya menangis sampai tertidur pun. Keesokan harinya, Yoshida menceritakan berita kepulangan Sayu kepada Mishima yang tampaknya di sini Yoshida tidak ingin ikut campur urusan keluarga Sayu, tapi itu semua hanyalah perkataan belaka yang nyatanya hatinya masih menolak untuk itu. Dan disinilah hari-hari akhir kebersamaan Sayu dan Yoshida yang membuat Yoshida bersedih, dan sebenarnya Yoshida tak rela jika harus kehilangan Sayu. Dan akhirnya tiba di hari terakhir Sayu di kota itu sebelum besoknya dijemput oleh kakaknya. Di hari terakhirnya bersama Sayu ini, Yoshida yang tengah bekerja tiba-tiba ditelepon oleh Mishima yang mengabarkan kalau Sayu tidak bisa dihubungi, dan Mishima tak menemukan keberadaan Sayu. Sontak Yoshida pun jadi khawatir, dan di sini teman sekantor Yoshida yang baik hati, dia minta kepada Yoshida agar mencari Sayu dan mengantarkan ia pulang ke rumahnya untuk terakhir kalinya, sedangkan pekerjaan Yoshida yang masih numpuk di kantor akan jadi urusannya. Dan ternyata Sayu tidak pergi kemana-mana, melainkan ia hanya menunggu di depan kantor Yoshida, dan ia hanya ingin menunggu Yoshida pulang untuk terakhir kalinya. Saat malam tiba, Yoshida yang tidak bisa tidur tiba-tiba Sayu menghampiri dan memeluknya sebagai tanda perpisahannya. Pagi harinya, Yoshida mengantarkan Sayu untuk pulang ke rumahnya, yaitu di Hokkaido. Sesampainya di Hokkaido, Sayu ingin dirinya diantarkan ke SMA. Nampaknya ia ingin menguji mentalnya dengan pergi ke atap sekolah tempat berakhirnya hidup Yuko, yang dimana setelah ke tempat itu, Sayu jadi mengingat semua kenangannya bersama Yuko yang membuatnya menangis lagi. Namun tentunya di sini Yoshida lagi-lagi menyemangati Sayu dan menekankan Sayu kalau gadis itu bunuh diri bukan karena dirinya. Setelah dari SMA, Sayu pun langsung pulang ke rumahnya dengan dihantui rasa takut dan kecewa, dan setelah sampai di rumah tiba-tiba dan pembicaraan lanjut di meja makan, di mana di sini ibunya Sayu semakin menjadi dengan menghina Sayu dan Yoshida yang membuat Sayu marah. Dan saat melihat Sayu membalas perkataannya, ibunya refleks akan menampar Sayu lagi.
Di sini Yoshida dan Isa bukannya marah, tapi mereka malah bersujud di depan ibunya Sayu sambil memohon untuk menjaga Sayu apapun yang terjadi, karena seburuk apapun Sayu, dia tetaplah anak kandungnya. Singkat cerita, setelah adegan ceramah dari Yoshida dan Isa, hal itu rupanya membuat ibunya Sayu merasa bersalah dan dia bersedia merawat Sayu sampai lulus SMA. Di sini Yoshida menginap di rumah Sayu karena sudah terlalu malam untuk pulang, dan saat akan tidur Sayu seperti biasa menghampiri Yoshida dan Sayu dengan malu-malu mengajak Yoshida untuk mantap-mantap supaya mereka tak saling melupakan. Namun tentu saja om-om kuat iman itu menolaknya dan ia bicara kepada Sayu bahwa tanpa mantap-mantap pun kenangan mereka tak akan bisa dilupakan, yang hal itu membuat Sayu menangis sampai ia tertidur pulas. Keesokan harinya tibalah di mana saat Yoshida yang akan pulang dan diantar sampai bandara oleh Isa dan Sayu, dan disinilah momen-momen perpisahan terjadi, dan pada akhirnya Yoshida pun pulang ke rumah dan... 新しい人生を歩んでいってくれよ。それは無理。こんな大きすぎる思い出。 Itulah semua rangkuman dari cerita Higehiro, yang dimana pesan yang dapat kita ambil dari anime ini adalah bahwa wanita layak mendapatkan hak-hak mereka, dan wanita bukanlah alat seks yang hanya digunakan untuk memuaskan nafsu laki-laki.